Alhamdulillah wakafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli wafa amma ba'd. Jadi seharusnya kedermawan itu sudah seharusnya menjadi ciri khas orang bertakwa. Orang dermawan disukai oleh siapa saja, terutama disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran dan hadis juga kaum muslimin diperintahkan untuk berinfak dan bersedekah. Mungkin selain ganjaran pahala yang melimpah, orang yang dermawan beroleh rahmatullah dan yang tidak pernah surut. Jadi ketika Allah memerintahkan kaum muslimin untuk dermawan, lantas apa itu dermawan? Dermawan itu adalah diperintah untuk salah satu perintah dalam rukun Islam kita untuk berzakat tiap tahun itu untuk melakukan kewajiban. Namun dalam hukum sunnahnya itu kita berinfak dan bersedekah. Allah telah berfirman dalam Al-Quran itu di dalam Quran surah Al-Baqarah yang bunyinya alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Itu orang-orang yang menginfakkan. Orang-orang dermawan itu siapa? Orang-orang yang menginfakkan hartanya pada malam dan siang hari secara bersembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 74 menerangkan bahwa orang yang dermawan itu adalah orang yang ringan tangannya, apalagi dalam bulan Ramadan. Ringan tangan di sini maksudnya adalah dia mudah untuk bersedekah, mudah untuk berinfak, kemudian dia senantiasa membantu orang-orang yang lemah. Itulah merupakan orang dermawan. Dia dijauhi dari sifat kikir. Jadi seperti itu. Baik, oke. Apalagi di bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah, jadi harus lebih banyak berbagi seperti itu ya Pak Fatur ya. Oke. Nah, motivasi utama di balik semangat berbagi selama Ramadan ini apa sebenarnya yang mau disampaikan motivasinya? Motivasi itu dapat kita artikan sebagai dasar kita untuk melakukan sedekah ya, untuk melakukan infak. Jadi sebagaimana yang telah saya sebutkan bahwa itu merupakan perintah dari Allah dan juga Rasulullah SAW telah bersabda juga dalam hadis-hadisnya. Misalnya salah satu hadisnya adalah diriwayatkan dari Inna Ibnu Abbas radhiyallahu anhum qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Sesungguhnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling lembut dalam berdermawan dalam segala kebaikan, dan kelembutan beliau paling baik adalah saat bulan Ramadan. Jadi ini yang menjadi motivasi utama sebenarnya, bahwasannya orang melakukan dermawan itu, melaksanakan perilaku dermawan itu mereka mencontohkan sebagaimana Rasulullah contohkan. Rasulullah ketika tiba bulan Ramadan dari hari pertama hingga akhir itu dia bersedekah tidak pernah kurang dari hari sebelumnya. Maksudnya di hari pertama misal dia berdermawan sekian, maka dia akan di hari besoknya lagi dia tidak akan mengurangi takaran ya seperti yang dia sedekahkan. Karena motivasi di situ adalah bahwasannya orang yang paling baik adalah orang yang berbenah, yaitu orang yang di mana besoknya itu lebih baik daripada hari ini, merencanakan sesuatu yang lebih baik ganjaran pahalanya dibanding hari ini. Baik, oke Pak Fatur, selain itu untuk bagaimana cara kita ya untuk bisa menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat untuk lebih aktif dalam bersedekah dan juga berbagi nih Pak Fatur? Ya, caranya selain dalam kita bersedekah, bagaimana ya kita melakukan sesuatu amalan itu untuk mengajak juga, ya maksudnya adalah bagian dari syiar dari Islam.
dalam bulan Ramadan, ya, dan kita melakukan sedekah atau berinfak itu eh, tidak hanya melibatkan satu orang, kita terus mengajak agar orang lain untuk melaksanakan perintah menginfakkan sedekah atau melakukan sifat kedermawanan itu. Jadi sebenarnya kenapa kita dermawan itu tuh penting dalam bulan Ramadan. Sifat Ramadan ini dianjurkan oleh Rasulullah supaya dalam 30 hari di dalam bulan suci Ramadan ini kita membiasakan diri dalam melaksanakan sifat-sifat dermawan itu, misalnya memberi infak atau bersedekah, mulai dari infak yang hal kecil maupun infak dengan hal-hal yang besar. Hal-hal yang kecil seperti apa? Hal-hal kecil adalah kita memberi senyuman di pagi hari, kita tidak buka muka murung dengan orang di sekitar, itu merupakan sedekah. Kita tersenyum saja dengan orang di sekitar, itu juga sedekah. Kemudian juga contoh yang paling besar adalah kita menginfakkan uang kita di jalan Allah, sebagaimana telah dijelaskan di dalam Quran surah Al-Baqarah. Itu merupakan contoh-contoh yang dimana dari hal kecil sampai besar. Jadi Allah katakan sirra wa niyatan wa kala sirra wa alaniyatan, maksudnya secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, itu merupakan bagian PR. Bagaimana cara mengajaknya? Ya, cara mengajaknya kita terus menyerukan kepada kaum muslimin untuk senantiasa bersedekah di bulan Ramadan. Oke, itu juga menjadi bentuk-bentuk kedermawanannya yang harus dilakukan oleh masyarakat selama di bulan Ramadan. Nah, pesan apa nih Pak Fatur untuk masyarakat agar di bulan Ramadan ini bisa meningkatkan kedermawanannya? Oke, pesan saya adalah asyara bihi ila annahu sallallahu alaihi wasallam fil isra'i bil judi at'amir rihi al mursalah wa ila umum an-naf'i bi judihi sallallahu alaihi wasallam kama ta'ummu ar-rihu al mursala jami'a tahubbu alaihi, yang artinya menunjukkan sangat cepat dalam hal kedermawanan melebihi cepatnya angin ketika berhembus. Itu merupakan sifat kedermawanannya Rasul, di mana para sahabat menjuluki kedermawanannya Rasul itu melebihi cepatnya angin ketika berhembus. Kedermawanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan manfaat yang menyeluruh seperti hembusan angin yang memberikan manfaat pada apa yang dilewati. Jadi maksudnya adalah kita berinfak atau bersedekah tidak pandang bulu. Setiap orang yang datang tetap dibantu dan tidak membedakan antara agama, ras, antar golongan maupun dari suku mana. Tidak membedakan itu. Sebagaimana kebermanfaatannya angin yang berhembus yang dilakukan oleh Rasulullah, setiap orang yang datang maupun itu yang beragama Yahudi, Nasrani maupun agama Majusi yang datang pada zaman beliau, dia tetap membantu sebagaimana dia lakukan. Tidak dibedakan mana yang muslim, mana yang bukan, mana yang agama ini, mana yang bukan, maka dia dijuluki sebagai orang yang dermawan. Hal itulah merupakan syiar yang umat Islam juga wajib melakukannya untuk senantiasa sadar atas di sekeliling dia orang-orang yang kesusahan, sehingga orang-orang dermawan ini diberi ganjaran untuk dijamin tidak akan merasa takut dan sedih, apalagi terutama di akhirat tiba. Jadi Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatih Al-Ghaib menulis sebagai sesungguhnya dalam ayat 24 Al-Baqarah telah termaktub tersebut menunjukkan bahwa orang yang mendapat ganjaran sedekah tidak merasa ketakutan pada hari kiamat. Hal ini dikuatkan dengan ayat mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar pada hari kiamat. Jadi jangan lewatkan kesempatan di bulan Ramadan ini untuk meningkatkan kedermawanan dengan cara bersedekah dan berinfak serajin mungkin agar kita dapat menjadi dermawan setiap hari walaupun Ramadan telah pergi. Baik. Jadi itu pesan saya. Baik, terima kasih Pak Fatur untuk waktunya sore ini bersama Prosat RRI ND. Baik. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Pendengar program Asante dimanapun Anda berada, tadi sudah bersama kita ya Pak Fatur Rahman Ola Esos, penyuluh agama Islam fungsional Kementerian Agama Kabupaten ND dengan memaksimalkan kedermawanan di bulan Ramadan. Dan selanjutnya pendengar RRI, kami juga akan hadirkan syariat satu hari satu ayat untuk Anda dari hadis Al-Quran surat Yunus ayat ke-49 dan kami informasikan juga bahwa waktu istighfar jatuh pada pukul 18:09 waktu Indonesia Tengah dan azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 18:12 waktu Indonesia Tengah. Ya Rasul